Tidak ada penemuan cadangan baru selama 20 tahun, 10 tahun pemerintahan SBY, 10 tahun Jokowi. Dibiarkan itu undang-undang migas itu, walaupun ribuan kali saya di media meminta agar undang-undang migas ini dicabut. Tidak dicabut juga sampai detik ini. Apakah itu juga yang akhirnya membuat adanya tadi Pak, penambang-penambang ilegal, bahkan warga negara asing bisa main-main di dalamnya? Betul. Jadi karena para pejabat ini masih tetap memelihara cara pengelolaan sumber daya alam kita yang tidak mengacu kepada konstitusi, melanggar konstitusi. Sudah 80 tahun merdeka, ya, sistem penambangan kita masih menggunakan sistem namanya royalti. Itu sistem zaman Belanda. Yang untung adalah si pemerintah yang memberikan konsesi. Pemerintah memberikan konsesi IUP itu dijadikan sarana korupsi. Sebab siapa yang memperoleh IUP itu harus bayar kepada pemerintah. Ya, setor ya. Gitu Pak ya. Setor ke pemerintah, ya, oleh pemerintah dijadikan ajang korupsi, mulai dari bupati, gubernur, menteri itu bukan rahasia lagi. Oke. Ya. Nah, jadi itu harus dihapus sistem itu, ya, kembali ke pasal 33 UUD 45 bahwa semua bahan tambang di perut bumi itu milik negara. Nah, Pak, harus diimplementasikan pasal 33 UUD 45 dikuasai oleh pemerintah, oleh negara. Sudah ada contohnya contohnya di bidang migas, bagaimana pasal 33 UUD 45 itu diterapkan. Sudah ada contohnya ketika migas itu membangkit, namanya Undang-Undang Migas nomor 44 tahun 60 dan Undang-Undang Pertamina nomor 8 tahun 71. Itu sudah sesuai dengan konstitusi pasal 33 di mana yang berhak menambang migas itu Pertamina, perusahaan negara yang dibentuk dan undang-undang, bukan pemerintah. Pemerintah tidak bisa berbisnis, tidak bisa menambang. Karena tidak bisa berbisnis, tidak bisa menambang, lalu pemerintah itu menyuruh pihak ketiga, pihak ketiga lewat termasuk LSM dan lain-lain itu Pak. Ormas keagamaan. Betul. Okay. Dengan IUP dia bagi-bagi itu. Jadi bodoh sekali bangsa ini. Kita punya pasal 33 yang harus dikuasai negara itu, dan sudah ada contohnya. Saya katakan tadi sudah ada prakteknya dengan undang-undang Undang-Undang Migas nomor 44 tahun 60 sama Undang-Undang Pertamina nomor 871. Negara membentuk perusahaan negara itu yang mengelola, sehingga dari hulu sampai hilir itu satu perusahaan, terintegrasi hulu hilir migas itu oleh satu perusahaan namanya Pertamina, ya. Ini sistem namanya monopoli alamiah, monopoli yang paling efisien. Biaya pokok produksinya sangat murah kalau pakai monopoli alamiah ini. Sehingga kalau BBM itu dijual sesuai dengan biaya pokok tanpa subsidi, nol subsidi, tapi murah. Inilah caranya. Makanya saya menganjurkan kembali ke pasal 33 UUD 45 di bidang migas, hidupkan kembali Undang-Undang nomor 44 tahun 60 sama Undang-Undang nomor 871. Itu kuncinya. Sehingga migas ini bisa kembali kita produksikan dalam jumlah yang maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, tidak hanya migas, tetapi juga mineral yang lain juga. Jangan seperti sekarang ini barukan juga ya. Baik. Pak Qurtubi, terima kasih Pak waktunya sudah bersama Sinta tadi.